Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Mengalahkan lawan. Tinju Xiao Yan menjadi sedikit lebih besar setelah menelan pil kekuatan naga. Menambahkan peningkatan kekuatan dari Octane Blast, Do Teknik W ke efek obat, angin menakutkan yang terkandung di tangan Xiao Yan hampir menyebabkan wajah sebagian besar orang di galeri tontonan dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan beberapa orang yang telah mencapai elit bintang 7 atau 8 Douling mungkin mengalami kesulitan untuk ditampilkan. Angin terbentuk di tangan Xiao Yan. Udara di depannya juga benar-benar tersebar di bawah serangannya ini. Tinjunya menembus ruang kosong dan samar-samar mengandung angin panas. Bayangan samar kepalan tangan tertinggal dimanapun kepalan tangan itu lewat. Sebelum tinju benar-benar melakukan kontak dengan Bai Sheng, udara, yang telah ditekan karena angin yang kuat dan keras, telah melesat ke arah armor Do Ki kuning tua yang tebal. Sebuah ledakan yang jelas segera terdengar dan penyok sebesar telapak tangan muncul di armor. Namun, penampilan penyok hanya berlangsung sesaat sebelum benar-benar diperbaiki oleh Do Ki yang mengalir dengan cepat. Serangan Xiao Yan ini menyebabkan angin kencang dari tinju mengunci udara di sekitar Bai Sheng, menyebabkan dia tidak punya tempat untuk menghindar. Oleh karena itu, yang terakhir hanya bisa melebarkan matanya, yang dipenuhi rasa takut, saat dia melihat tinju besar yang dengan cepat membesar di matanya. Di bawah pukulan ini yang berisi hampir semua kekuatan Xiao Yan, semua orang di galeri tontonan telah merendahkan suara mereka saat mata mereka mengikuti gerakan tinju yang berulang. Bang! Tinju Xiao Yan yang berisi kekuatan yang kuat akhirnya bertabrakan dengan Do Ki armor yang tebal di bawah mata semua orang yang hadir, yang telah menghentikan pernapasan mereka. Saat mereka melakukan kontak diam pun terjadi. Segera, ledakan seperti guntur meletus dari medan pertempuran. Saat ledakan seperti guntur terdengar, riak kuat yang paling menakutkan, sejak awal pertarungan, melonjak keluar dari titik di mana tinju dan baju besi Do Ki bersentuhan. Riak melingkar ini terlihat dengan mata telanjang. Riak itu meluas dengan kecepatan tinggi, dan dalam beberapa kedipan mata, itu menyebar keluar dari lingkaran pertempuran. Itu berangsur-angsur berubah menjadi terlupakan setelah mencapai jarak puluhan meter. Kekuatan riak tidak menyebabkan garis retak segera terbentuk di medan pertempuran seperti yang terjadi beberapa kali sebelumnya. Sebaliknya, banyak energi destruktif, seperti bom waktu yang mencapai waktu ledakannya, meletus di bawah banyak tatapan kaget setelah beberapa detik hening. Bang! Beberapa detik setelah kekuatan riak menyebar, medan pertempuran yang semula sepi tampaknya telah terkena bom. Dalam sekejap, permukaan tanah batuan itu pecah. Garis retak setebal lengan seseorang menyebar ke segala arah sementara pecahan batu seukuran kepalan melesat kemana-mana, menyebabkan orang-orang di galeri tontonan buru-buru menghindarinya. Pada saat ini, medan pertempuran yang sangat sulit ini benar-benar berubah menjadi reruntuhan. Asap naik. Hanya tempat di medan pertempuran tempat Xiao Yan dan Bai Sheng berada tidak bergerak. Tinju Xiao Yan masih ditempelkan erat pada armor Do Ki yang terakhir. Tinjunya tampak mantap, tapi tanpa kekuatan. Menyusul peningkatan gemetar, armor Do Ki menjadi lebih ilusi, memungkinkan semua orang untuk memahami bahwa baju besi dengan pertahanan yang sangat mengejutkan ini tampaknya telah memasuki tahap di mana ia akan meledak. Seutas darah merah cerah merembes keluar dari sudut mulut Bai Sheng. Meskipun baju besi itu ada di sana untuk menahan sebagian besar kekuatan, kekuatan samar itu masih menyebabkan dia sedikit terluka. Bai Sheng menggertakkan giginya. Matanya sangat marah dan dingin saat dia menatap Xiao Yan di depannya. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk mendorong Do Ki yang tersisa di tubuhnya ke dalam armor Do Ki, menyebabkan armor ilusi sekali lagi menjadi lebih seperti substansi.
Dia dengan jelas memahami di dalam hatinya bahwa kekuatan yang tersisa di tinju Xiao Yan akan menyebabkan dia jatuh ke dalam cedera serius jika armor Douki-nya menghilang pada saat ini. Karena itu, dia harus bertahan bahkan jika dia harus berusaha sekuat tenaga dan mempertaruhkan nyawanya. Selama dia berhasil bertahan, dia mungkin memiliki harapan kemenangan. Ini karena dia dengan jelas mengerti bahwa Xiao Yan kemungkinan besar sudah mencapai titik di mana dia kehabisan tenaga setelah menunjukkan pukulan yang begitu kuat. Sekarang, itu tergantung pada siapa yang bisa bertahan lebih lama. Energi seperti air dengan cepat beriak di atas Douki Armor. Kekuatan asli Bai Sheng jauh lebih kuat dari Xiao Yan dan teknik Qi yang dia latih adalah dari kelas Middle Xuan. Tingkat pemulihan Douki dengan teknik Qi kelas ini cukup kuat. Oleh karena itu, Bai Sheng benar-benar merasa dia mungkin bisa bertahan. Hei, Xiao Yan, batuk, sepertinya bahkan langit berdiri di sisiku. Bai Sheng berbicara dengan suara serak. Senyuman tanpa sadar muncul di wajah putih pucatnya saat dia merasakan kekuatan di tinju Xiao Yan secara bertahap menjadi lebih lemah seiring dengan aliran waktu. Mungkin bukan itu masalahnya. Xiao Yan mengangkat kepalanya sedikit. Senyuman dingin terangkat di wajahnya. Kegelisahan segera muncul di hati Bai Sheng ketika dia melihat senyum ini. Karena melemahnya angin dari tinju, ruang terkunci di sekitarnya telah menghilang pada saat ini. Yang terakhir segera memberikan tendangan keras ke tenggorokan Xiao Yan. Xiao Yan menurunkan tangannya dan memblokir kaki Bai Sheng. Tubuhnya bersinar dan muncul di sebongkah tanah retak. Mungkin itu karena kekuatannya habis, tapi kecepatan Xiao Yan saat ini jelas jauh lebih lambat dibandingkan sebelumnya. Hehe, kenapa? Sudahkah Anda mencapai batas Anda? Kalau begitu, selanjutnya, apa yang kamu lakukan? Mata Bai Sheng berbinar saat melihat kecepatan Xiao Yan. Namun, sebelum dia mengatakan semua yang ingin dia katakan, dia melihat bahwa Xiao Yan tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya ke arahnya dari kejauhan. Segera, kegelisahan di hatinya semakin besar saat dia berteriak dengan tegas. Maafkan saya. Senior Bai Cheng, sudah berakhir. Saya akan membantu Anda duduk di posisi Anda di peringkat kuat. Sudut mulut Xiao Yan terangkat menjadi senyuman dingin. Tangan yang dia gunakan untuk menghadapi Bai Sheng tiba-tiba mengepal. Dengan suara yang dalam, dia berkata, meledak. Suara Xiao Yan baru saja terdengar ketika ledakan yang tiba-tiba, dalam, dan teredam tiba-tiba bisa didengar oleh semua orang yang kepalanya masih bingung. Mata semua orang buru-buru mengikuti ledakan dan bergerak sebelum akhirnya menjadi tertegun saat mereka berhenti di tempat Bai Sheng berada. Wajah yang terakhir tiba-tiba pucat seperti spray. Armor Douki yang terlihat samar-samar yang awalnya ada di tubuhnya telah benar-benar pecah. Pakaiannya di bawah armor Douki juga hancur. Luka merah darah menusuk mata muncul di dadanya di bawah tatapan semua orang. Melihat situasi cederanya, tampaknya bukan cedera eksternal. Sebaliknya, itu tampaknya diciptakan oleh tabrakan dari dalam tubuhnya. Ekspresi Bai Cheng putih pucat. Dia menundukkan kepalanya dengan susah payah dan mengamati jejak darah di dadanya. Sebelumnya, dia merasakan kekuatan tersembunyi yang sangat tidak jelas diam-diam meletus dari tubuhnya. Letusan benang kekuatan tersembunyi ini benar-benar menyebabkan dia memasuki kondisi luka parah. Gru! Kamu! Seteguk darah segar dan merah cerah dimuntahkan dengan liar, mewarnai medan pertempuran yang sudah hancur sampai tampak sangat menusuk mata. Dia menatap tajam ke wajah putih pucat Xiao Yan. Bai Sheng mengarahkan jarinya ke yang terakhir dan berkata, kamu, untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia tidak berhasil mengucapkan sepatah kata pun. Kakinya bergerak beberapa kali mencoba untuk menjaga keseimbangan sebelum dia jatuh di bawah tatapan kaget. Seluruh arena pertarungan turun ke dalam keheningan yang aneh saat mereka menatap Bai Sheng yang pingsan. Banyak orang tidak bisa sembuh.
seorang ahli bintang 6 bowling yang namanya ada di peringkat kuat, sebenarnya dikalahkan oleh tangan seorang siswa baru yang bahkan belum pernah berada di akademi dalam selama setengah tahun? Meskipun beberapa orang telah menebak ini sejak awal pertarungan, semua orang masih merasa tidak percaya ketika fakta itu muncul di depan mereka. Xiao Yan menutup mulutnya dan mengeluarkan beberapa batuk hebat dalam suasana tenang. Pertempuran yang intens sebelumnya telah membuatnya sangat lelah. Selain itu, karena dia telah menggunakan Skyfire Tree Mysterious Chang'e dan menelan Dragon Strength Pill, seluruh tubuhnya mengeluarkan perasaan lelah saat pikirannya yang tegang rileks. Keheningan dipecah oleh suara batuk Xiao Yan. Segera setelah ini, sorakan seperti guntur tiba-tiba meledak. Anggota Panes Gate mengeluarkan tawa liar yang nyaring saat ini. Banyak raungan gembira berkumpul dan melesat ke awan. Mengaum. Ketua, kamu hebat. Ketua, kamu yang terkuat. Oh ya. Dibandingkan dengan kegembiraan liar dari anggota Panes Gate, anggota White Gang yang masih sombong pada awalnya, menjadi lemah saat wajah mereka menguning. Mereka tidak lagi berani mengeluarkan kutukan yang mengejek. Terinfeksi oleh atmosfer liar dari anggota Panes Gate, orang-orang lain di antara penonton dengan lembut bertepuk tangan. Pertarungan yang menggetarkan jiwa sebelumnya sudah cukup untuk memberikan tepuk tangan ini dari hati mereka kepada para pemenang ini. Hu Jia dan Wu Hak juga menghela nafas lega saat ini. Mereka menatap Xiao Yan di bawah dan menganggukkan kepala sedikit. Dia memang layak menjadi orang yang membuat mereka rela menerima kekalahan. Tindakannya benar-benar menyebabkan darah orang mendidih di dalam hati mereka. Sun Er dengan gesit menggerakkan tubuhnya dan muncul di samping Xiao Yan. Dia dengan lembut mendukungnya. Ketika tatapannya melihat wajah putih pucatnya, dia tanpa sadar berkata dengan sedikit sakit hati, "Kamu baik-baik saja." Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia menepuk kepala Sun Er dan menunjukkan bahwa dia baik-baik saja sebelum tatapannya melirik Bai Sheng yang tidak sadarkan diri. Ketika dia berbalik dan berada di atas untuk pergi, ekspresinya sedikit berubah. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap tempat tertentu di luar medan pertempuran di arena pertarungan. Ada aura sombong yang tajam menyebar dari tempat itu, dan samar-samar menutupi tubuh Xiao Yan. Bolehkah saya tahu senior mana yang memandang Xiao Yan sebagai merusak pemandangan? Saat ini saya mungkin terluka, tapi saya pasti akan melawan Anda jika Anda ingin bertarung. Mata Xiao Yan perlahan berubah dingin saat dia berbicara dengan suara acuh tak acuh. Kebisingan arena tiba-tiba berhenti ketika semua orang mendengar suara Xiao Yan. Banyak tatapan mengikuti pandangan Xiao Yan dan melihat ke atas sebelum akhirnya berhenti di titik gelap di suatu tempat jauh di atas. Arena pertarungan tidak kekurangan orang-orang yang kuat. Wajah mereka tanpa sadar berubah sedikit setelah merasakan kekuatan yang sombong dan tajam merembes keluar dari tempat itu. Kamu cukup berani. Seseorang yang tinggi dan besar perlahan berjalan keluar dari sudut gelap di bawah fokus tatapan semua orang. Tubuhnya melompat keluar dan akhirnya mendarat dengan keras di medan pertempuran seperti bola meriam. Karena cara yang kuat dan kejam di mana tubuhnya mendarat, itu menghasilkan batu besar yang membuat kakinya meletus di banyak garis retakan. Sosok tinggi dan besar itu perlahan berjalan menuju Xiao Yan. Aura sombong itu membawa tekanan, yang menyebabkan pernapasan seseorang menjadi tumpul, menyelimuti seluruh medan pertempuran. Mata Xiao Yan sedingin es saat dia menatap pria jangkung dan besar ini dengan aura yang luar biasa sombong di depannya. Matanya menyipit. Tombak-tombak Liu Qing. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.